Halo, assalamualaikum, selamat siang, warga Mancing seluruh Indonesia. Kembali di channel Nur Radio Nur Topoy ya, dengan saya sendiri Topoy. Nah, tadi saya sudah mereview dan unboxing Philips Condenser 4500 seri 5 yang tadi. Nah, ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua dengan budget terbatas, dengan uang kita yang cukup seperti saya sendiri. Ya, kita ingin mempunyai cita-cita, ingin mempunyai target besar seperti ikan GT, tapi kita tidak mempunyai uang yang banyak untuk membeli reel yang kelas seperti reel yang tidak bisa saya sebutkan mereknya, ya kalian tahu sendiri. Dengan budget terbatas sekitar 1 jutaan ke atas, tidak sampai 2 juta, yang tergantung serinya ya. Kadang reel ini ada reel pen ini termasuk reel pen Condenser ada yang sampai 2 juta sekian, tergantung ukuran berapa, bukan seri baru dan seri lamanya. Ya, ini saya akan beritahukan 3 reel ini reel apa. Ini pen Condenser terbaru ukuran 6500 seri 6 ke 6 ya, bisa kontrol sendiri ya, ada bedanya dengan Condenser yang lama. Dari sebelumnya sudah nampak bodinya beda. Semuanya memang seperti saya bilang tadi, ini full metal body juga, tapi ini sedikit lebih ringan daripada seri yang kelima, tapi sama-sama bagus kok menurut saya. Yang ini, nah ini seri yang seperti saya jelaskan yang tadi, yang seri 4,5 yang barusan saya vlog. Ini seri 5,5 yang kedua. Tadi dalamnya sudah lihat, kalian lihat sendiri bedanya, ukuran besarnya aja. Dan ini jadi yang handle-nya seperti apa ya, kalau dibilang orang-orang Amerika itu ya seperti apa, entahlah, itulah itu kita bilang. Yang tadi T, ini T juga tapi ini agak bulat ya pegangannya, karena ini mungkin untuk kelas berat, jadi handle-nya dibuat seperti ini, desain seperti ini. Ini dikomunikasikan untuk main popping, main swing weight, dan medium popping ke atas lainnya, popping kelas berat. Dan yang ini reel pen dengan harga yang sangat cukup terjangkau ya kawan-kawan. Sudah saya pakai hampir kurang lebih 4 tahun lah, 4 tahunan sampai 4 tahun lebih lah menurut saya. Ini saya ambil sekitar tahun 2017 awal lah, entah 2016 atau 2017 ini saya ambil. Ini pen Pursuit ya, tapi ini dari fisiknya sudah agak lecet karena ini sudah cukup lama. Bisa kalian lihat sendiri di vlog saya sebelum-sebelumnya yang berburu GT dengan saya memakai tackle casting dan tackle leg popping. Ini reel andalan saya, pen Pursuit. Harganya memang dulu saya ambil sekitar 700 ribuan, mungkin sekarang sudah hampir 1 juta. Ini saya ambil juga pada waktu yang lama, saya pakai juga waktu itu saya hampir 2 minggu sekali turun ke laut. Dan ini saya banti dengan ikan-ikan yang besar. Apalagi saya suka memainkan tackle ringan, dan ikan-ikan target saya ikan besar, rata 5 kilo ke atas dan 3 kilo ke bawah. Saya memakai reel ini. Bisa kalian cek sendiri di vlog-vlog saya sebelumnya. Ini reel pen andalan saya, pen Pursuit. Nah, jadi teman-teman semua, jika ada rezeki yang pas-pasan pengen memancing ikan besar, gak ada salahnya untuk berburu pen ini, reel pen. Ini pen Condenser seri 6500, seri ke-6 ukuran 6500. Ini seri ke-5 ukuran 5500. Ini pen Pursuit. Pen Condenser yang seri ke-6 ini dibanderol dengan harga untuk sekarang ini ya. Dulu saya ambil sekitar 1.809-an, mungkin sekarang sudah sekitar 2.200-an. Saya cek kemarin di toko online. Ini pen Condenser seri ke-5 yang ukuran 5.500, mungkin harga sekarang sudah 1.700-an sampai 1.800-an. Dulu saya ambil sekitar 1.500-an. Pada 2 tahun yang lalu juga ada 2 tahun juga ini. Ini ya sangat murah dulu bagi saya, ini sekitar 700 ribu lah, mungkin kurang lebih lah, nggak sampai 700 ribu menurut saya, karena ini reel sudah saya pakai cukup lama dan badak. Jadi kan kawan yang
pengen dengan budget terbatas, pengen testing ikan berat, saya sarankan ambil ini. Ini mungkin masih beredar di pasaran. Nah, tadi sudah saya beritahukan apa saja nama reel ini, dan kita akan menjelaskan di mana bedanya dari reel yang pertama ini. Boleh saya jelaskan dari spin yang terbaru sama spin terlama. Ini yang reel casting saya sebutkan dulu. Nah, ini kita jelaskan nanti belakangan. Ini ada dua bedanya dari seri yang sama tapi merek yang sama dan seri yang berbeda. Ini seri ke-6, ini seri ke-5. Teman-teman semua lihat sendiri ada bedanya ya, nampak dua ada bedanya. Ini dua-dua agak berat, tapi ini agak lebih ringan biarpun ukuran 6,5. Mungkin kalau ukuran 6,5 yang bawah ini agak sedikit berat, tapi nggak apa-apa. Kedua reel ini kumbada ya teman-teman semua. Nanti satu-satu saya akan menjelaskan speknya, dan mungkin yang tidak saya jelaskan dari mulut saya akan saya terangkan di slide berikut. Berikut spek untuk spin pisser 6500 di slide berikut. Ini speknya semua. Tadi sudah saya tunjukkan spek dari spin pisser 6500 dengan lengkapnya di slide barusan. Berikut saya akan jelaskan lagi, dan saya akan beritahukan spek lengkapnya di slide berikut yang spin pisser seri 5500. Pen spin pisser seri 5 ukuran 5500. Di slide berikut semua speknya tertera. Speknya secara tertulis. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana visualnya saja dan tidak mendetail kali. Tadi yang detail sudah saya terterakan di slide barusan yang spek lengkapnya bagaimana. Ini kedua sebenarnya sama kayak tadi, menurut saya sekitar 12 kilo kurang lebih. Menurut saya lebih lah untuk beratnya ya. Tadi ada bedanya yang mau saya jelaskan kepada kalian semua, dimana beda letak perbedaan di reel pen spin pisser seri 5 dan pen spin pisser seri 6 dari segi spool dan dalam dragnya. Dalam spoolnya ini kita akan buka. Saya ambilkan setengah dulu ya, kita buka ke kiri, kita buka tutupnya dulu. Agak lama depan, cabut. Nah, sudah dicopot ya, kita taruh ke bawah dulu. Seri yang 5 kita copot juga. Kita tunjukkan secara visual bagaimana bedanya. Nah, teman-teman, ini seri ke-6, nampak perbedaannya. Nah, saya akan rekam lebih dekat bagaimana visualnya biar teman-teman semua bisa lihat lebih jelas. Baik teman semua, bisa kalian lihat sendiri ya di mana bedanya. Yang spin pisser seri 6 di tempat tiang spoolnya ini seperti ada kuningan juga. Beda dengan spin pisser yang seri kelima, malahan tidak ada apapun di sini, cuman satu rotornya aja, tempat tiang untuk spoolnya. Letak bedanya kenapa? Karena di seri kelima sudah memakai saya coba jelas tadi kayak di pen spin pisser yang seri 4500 slammer drag. Ini tadi sudah saya jelaskan di vlog saya barusan, karena ini memakai dari dalam untuk agar tidak masuk air ke dalam carbon tank-nya. Ini kekuatannya tidak diragukan karena sudah sistem slammer drag.
Dan bedanya di spin fisher seri 6 tidak ada ya plong, cuman langsung spool tok aja. Tapi bedanya di sini. Mungkin dia memakai sistem dari sini, tapi kebanyakan para pemancing bilang di spin fisher seri 6 ini dikunci mati pun masih tetap mau keluar. Ya saya terbukti juga saya di lapangan waktu saya berburu GT beberapa waktu yang lalu yang kena ukuran 13 kilo atau 12 kilo kemarin. Saya kunci agak mati memang agak keluar, tapi ya itu tidak masalah, sebenarnya amannya seperti itu. Jadi benang tidak meledak. Ini kebetulan di spool spin fisher seri 6500 saya ini sudah saya pasang benang PE karena kemarin saya hampir berangkat popping tidak jadi, tapi nanti ada waktunya lagi kita berburu lagi. Nah ini masih nampak bawaannya grease bawaannya masih utuh. Ini padahal sudah saya pakai hampir setengah tahun lebih lah, tapi masih nampak semua awet dan bagus. Keduanya dari bahan yang sama, tidak ada bedanya, cuman bedanya seri ukurannya aja. Ini 6,5, ini 5500. Kalau bahan memang dari segi material masih lebih kokoh yang seri lama, karena ini agak lebih ringan. Dia sudah memakai Ipex Seal. Ini maksudnya Ipex X5 Seal ini ya sudah memakai water resist. Nampak konsumen ya, konsumen yang ini keunggulan dari seri 6500. Di bagian rotornya sudah dipasang seal agar tidak masuk air, tapi di seri 5000 yang seri lama ada juga, tapi tidak detail seperti yang terbaru. Ada harga, ada rupa ya memang. Dari kita lihat lagi ya, dari handle-nya pun sudah dipasang seal semua. Jadi reel ini tidak takut, jangan takut kawan-kawan ya. Kalau masuk air tidak akan masuk dia. Ataupun kita main di air asin, jadi air tidak usah takut masuk ke dalam bagian material dalamnya, karena sudah dipasang seal semua atau water resist. Ini menangnya reel spin fisher yang seri 6 ini sudah terpasang semua water resistnya. Jadi reel ini kita celupin ke air ya tidak 80% tidak akan masuk air lah, atau apalagi sangat nyaman untuk menjar laut. Oke, ini sudah saya jelaskan bagian yang seri ke-6. Oke kawan semua, tadi sudah saya jelaskan kedua reel ini, mana bedanya, di mana kelebihan dan kekurangannya secara visual. Tadi spek sudah saya terangkan di slide sebelumnya. Ini saya akan jelaskan reel terakhir saya, reel andalan saya jika memancing di mana aja, di laut Belawan, di Pulau Berhala, dan ya di mana aja lah yang saya pernah saya kunjungi. Ini reel sangat saya pakai di mana aja. Dengan kalau saya capek popping, capek jigging, saya pakai ini untuk kelas ringan saya. Masuk dalam leg popping juga, tapi sudah masuk kata casting. Tapi saya pakai ini, saya ajar untuk ikan besar juga. Lah, gak ada otak saya. Ya, tapi ini saya jelaskan lagi bagaimana ketangguhan reel pen dengan harga terjangkau yang saya pilih. Ini kedua saya geser dulu ya. Ini sudah selesai. Nah, berikut saya jelaskan reel andalan saya ketika saya mancing di laut. Saya ajar untuk beberapa jenis ikan apa aja. Ini reel sudah banyak kali jenis yang saya kayak ikan laut yang sudah saya naikkan, seperti tenggiri, GT, perahu, atau predator lainnya, termasuk talang-talang. Sudah berapa puluh ekor dari 2 tahun yang lalu saya ajar pakai ikan ini. Ini reel sudah lelah. Bisa kalian lihat sendiri saja di vlog-vlog saya berikutnya. Ini reel yang saya pakai. Reel pen Pursuit 2 seri 4000. Nah, ini sudah terpasang P-nya ya, kawan. Ini yang seri kedua. Jadi kawan-kawan semua yang jika ingin budget terbatas atau ingin casting ikan berabun bisa mampu beli alat popping atau jigging, beli aja reel pen ini dengan broadcasting
di belakang ini. Nanti kita review ya. Ini road pasangan dari ini. Bisa sekali lagi bisa tonton cek sendiri di vlog saya sebelumnya. Ya, ini sangat pada harga terjangkau, tapi dengan harga terjangkau saya ambil sekitar 700.000 dulu. Saya bantai sudah kemana-mana aja nih, ke Pulau Berhala, ke Rik, ke Belawan, ya di laut yang pernah saya kunjungi. Ini dulu saya pakai, nggak pernah ini nggak saya bawa, selalu saya bawa dan selalu menarik ikan. Dan baru-baru ini terakhir menarik tenggiri sekitar hampir 5 kiloan lah, sekitar bulan lalu. Ini tugas dia terakhir. Ini saya remajakan dulu dan saya pensiun dulu karena saya belum turun memancing. Dan spek ini secara detailnya akan saya terangkan di slide berikutnya. Kawan-kawan lihat bagaimana speknya dan apa saja yang tertera di slide berikut. Oke, tadi sudah dilihat slide-nya dan slide sebelumnya yang mengenai speknya. Berikut saya beritahukan secara visualnya saja dan dengan detail biar kawan-kawan tahu bagaimana ketangguhan dari pen kursus ini walau dengan harga terjangkau. Oke kawan semua, ini sudah secara visualnya ya. Pen kursus ini sudah agak lecet, banyak lecetnya karena sudah capek reel ini, sudah hampir 4 tahun lebih lah saya pakai, tidak ada masalah sama sekali mengenai dari dragnya, dalamannya sampai handle-nya, semuanya masih oke dan aman. Dan saya sangat sering bawa ke laut ini. Waktu tahun lalu saya 2 minggu sekali wajib ke laut dan pasti pakai reel ini, dan rata-rata hampir menarik ikan besar walau dengan sering parit. Ini kita buka spoolnya, kita lihat dalamannya gimana ya. Bedanya tidak ada karet seperti reel spin besar sebelumnya ya. Dari kelasnya sudah beda, dari harganya pun sudah beda jauh ya. Ini kita lihat juga bagaimana dalamannya. Persamaannya hampir sama dengan spin besar seri ke-6 yang 6500 tadi, ada besi kuning juga. Ini gunanya untuk agar drag dari pen kursus ini bekerja secara maksimal dari kuningan ini dekat di rotor tempat spoolnya berdiri. Untuk max dragnya mungkin saya taksir sekitar 5 kiloan, nggak besar lah emang, cuman itu tertulis karena pas saya di lapangan saya kunci mati pun memang keluar, tapi nggak keluar kali. Kan pernah saya kena ikan GT hampir 7 kiloan, saya kunci mati malah hampir nggak keluar sedikit juga seperti yang 6500 tadi. Mungkin kalau memakai sistem pen spin besar yang seri kelima mungkin jeplak reel ini nggak keluar karena memang dari bahannya ini bukan full metal body, ini masih aluminium ya, babek. Kalau yang spin besar sudah full metal body ya, ini ada bedanya, ada harga ada rupa, tapi ini tidak ragu lagi kok. Kalau kawan-kawan ragu silahkan cek blog saya sebelumnya. Yang saya pakai 80% di laut, tackle-nya pasti memakai reel ini, dan pasangannya reel rod yang warna hijau ini. Silahkan tonton cek sendiri di vlog saya sebelumnya, pasti akan jumpa dengan tackle yang saya pakai ini. Ini saya rekomendasikan bagi yang kawan-kawan yang baru mulai casting, baru mulai mau main hopping dengan harga yang terjangkau di lautan, apalagi untuk berburu GT yang masih di kategori masih 10 kilo ke bawah, ambil saja ini apa. Ini sudah saya buktikan dulu di lapangan, sudah 5 tahun malah saya, hampir nggak sampai 5 tahun, hampir 4 tahun lebih lah saya pakai reel ini dan masih oke. Nah, ini dari wayarnya emang ada lembek, tapi nggak ada masalah. Ini belum ada saya ganti-ganti contohnya, ini masih bawaannya juga, terus semua masih bawaan, dan handle pun masih bawaan juga semua. Saya konek sendiri masih smooth juga, walau udah lama tapi masih smooth. Ini reel sudah sering saya rawat, sudah sering saya maintenance sendiri. Ini kebetulan bagian part dalamnya tidak rumit, bisa kontrol sendiri dari manualnya aja. Kan seperti saya tunjuk tadi, ada manual di dalam kotak ini.
Ini ada manual di dalamnya, jadi nggak usah ragu-ragu untuk membongkarnya. Kalau memang ragu, ya minta tolong sama kawan, ini nggak apa-apa. Tapi kita punya reel ini pun walaupun dengan harganya wajib kita rawat, karena mau harga berapapun reel kita punya, jika tidak kita rawat pasti akan rusak. Walau harga 15 juta sekalipun, walau 20 juta sekalipun, nggak dirawat pasti rusak juga. Ya, ini sangat smooth ya. Nah, ini ada persamaan dengan seri ke 6 spin besar tadi. Bedanya ini bahannya cuma dari babet, tidak dari rusak dari metal. Dan rollernya pun masih oke, belum ada saya ganti dari dulu, masih bawaannya semua. Dan ini jangan tidak lupa saya beritahu, ini masuk reel yang sudah power handle ya, sama seperti sistem spin besar yang sudah saya jelaskan tadi. Reelnya sudah power handle dan memang dikategorikan untuk berburu ikan yang besar. Jadi korban tidak usah takut tidak dapat berburu GT dengan alat yang murah, yang mesti dengan alat yang mahal. Kalaupun takut kita ada pasang, tidak ada salahnya untuk membeli reel ini. Masih tergolong terbatas, terjangkau. Ya, teman-teman, terima kasih sudah melihat vlog-vlog saya ini, seperti vlog yang tadi dan vlog yang saya buat ini. Kalau ingin berburu GT, sekali lagi tidak perlu dengan alat yang mahal, cukup dengan harga terjangkau sudah tertera. Silakan korban pancing dan silakan kawan berburu di toko-toko pancing mana aja, termasuk toko online di mana saja. Ya, terima kasih juga sudah menyaksikan vlog saya yang tadi sama yang sekarang. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa saya ucapkan lagi klik tombol subscribe tombol merah lagi di bawah ini, dan jangan lupa klik loncengnya jika ingin tahu video-video tips, video unboxing dan video-video mancing keren saya selanjutnya. Ya, kita sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya setelah acara pernikahan saya nanti saya sudah bisa mancing, dan saya akan hibur kawan yang telah memantau terus vlogger saya seterusnya ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang, selamat memancing di hari Minggu ini. Bagi yang memancing jangan boncos, dan bagi yang boncos harap maklum dan bersabar. Silahkan coba lagi minggu depan ya. Terima kasih teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat memancing pada hari ini teman semua.